Kekerasan terhadap anak berupa tindakan kekerasan fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Sebagian besar kekerasan terhadap anak terjadi di rumah anak itu sendiri. Dengan jumlah yang lebih kecil terjadi di sekolah, di lingkungan, atau organisasi tempat anak berinteraksi. Berikut tindak kekerasan terhadap anak menurut rangkuman makna dan peristiwa. Yang pertama merupakan kasus yang baru terjadi setahun yang lalu. Angelin, bocah Malang yang harus merenggut nyawanya akibat mengalami tindak kekerasan yang dilakukan ibu tirinya, Margaret. Menurut penuturan Sapam di rumahnya, Agus, Margaret sering melakukan tindak penganiayaan terhadap Angelin. Selain sebagai tersangka pembunuh Angelin, Margaret juga ditetapkan sebagai tersangka penelantaran anak. Selanjutnya, kasus miris yang pada tahun 2013 silam. Seorang anak berusia 3,5 tahun diculik oleh mantan kekasih ibunya, Dadang Supriyatna. Selama diculik dan sekap, Iqbal mengalami kekerasan fisik yang luar biasa sadis. Selain disiksa, Dadang juga memanfaatkan Iqbal untuk mencari uang dengan mengemis. Iqbal berhasil diselamatkan setelah ditemukan dalam keadaan terluka pada 14 Maret 2014. Saat ini Dadang sudah ditahan dan divonis 13 tahun penjara. Berikutnya merupakan kasus penelantaran terhadap anak yang bernama Dani yang terjadi di Cibubur dan dilakukan oleh kedua orang tuanya, Utomo Permono dan Nurindriasari. Kedua orang tua tersebut diduga menelantarkan anaknya dikarenakan mereka menggunakan narkoba. Berikut kasus yang datang dari Panti Asuhan Samuel. Pemilik panti asuhan tersebut melakukan berbagai tindakan yang tidak terpuji terhadap anak-anak di panti asuhannya. Salah satunya adalah melakukan pelecehan seksual terhadap 3 anak di panti asuhannya. Selain itu, pemilik panti asuhan seringkali menghukum anak dengan tindakan kekerasan. Belum lagi menyuruh mereka untuk memakan makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi. Akibat tindak kekerasan yang dilakukan, pemilik panti asuhan divonis 10 tahun penjara. Dan yang terakhir merupakan kasus kekerasan terhadap anak terbesar sepanjang sejarah, Ari Hanggara. Lahir tahun 1976, Ari tewas mengenaskan di tangan kedua orang tuanya. Ari dianggap sering membuat ulah karena kenakalannya. Ari sering mengalami pukulan dan siksaan dari kedua orang tuanya. Karena terlalu sering disiksa, Ari tewas pada usia 8 tahun. Atas tindakan tersebut, kedua orang tua Ari mendapat hukuman mati dan tidak menerima grasi dari presiden. Baik, saudaraku, lagi-lagi ya kita miris sekali melihat bagaimana orang tua bisa begitu tega terhadap anak-anaknya. Anak kandung ini adalah aman Allah, titipan Allah yang seharusnya kita jaga dengan baik, tapi diperlakukan dengan tidak manusiawi sekali. Baik, Ustadz ini mau bicara soal, mungkin kita mau bicarakan soal pengalihan pengasuhan anak. Ya ini penting sekali Ustadz, apalagi misal kasus yang di Lahat juga bagaimana ini dialihkan akhirnya ke siapakah gitu. Nah kalau misal di dalam Al-Quran dan Sunnah, itu bagaimana Ustadz soal pengalihan pengasuhan anak Ustadz? Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Ketika orang tua sudah memaksa kamu untuk berlaku musyrik, maka jangan taati dia. Ini bisa berlaku umum. Untuk kejahatan yang di bawahnya, jangan taati dia. Tetapi tetap wasahibuhuma fid dunya ma'rufah, tetap ada aturan main. Baru kemudian proses pengalihannya di sini. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jejak jalan orang yang hatinya kembali kepadaku. Summa ilayya marji'ukum fa'unabbikum bima kuntum ta'malun. Dan kemudian amal kamu akan dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara garis besar para ulama mengatakan bahwa proses pengalihan dari orang tua yang merasa belum mampu atau orang tua tunggal atau di masyarakat melihat ada orang tua tidak pantas menjadi orang tua, ini harus dialihkan pengasuhannya. Contoh orang tua tunggal di masa Rasul misalnya dari seorang perempuan yang bernama Ummu Sulaim yang menitipkan anaknya siapa? Anas kepada Rasulullah. Jadilah maula Rasulullah dan jadilah dia penulis wahyu. Kemudian bagaimana Rasulullah mempersaudarakan di Madinah. Ya itu bukan cuma mempersaudarakan antara bapak dengan bapak gitu ya. Antara muhajirin dengan ansor. Nantinya ketika beranak pinak mereka ini kemudian ada yang bermasalah. Mohon maaf, dulu nggak ada panti asuhan.
Karena langsung ibunya dinikahi dan selesailah persoalan yatim. Atau yatimnya dititipkan kepada keluarga para sahabat yang dianggap pantas. Dan di situ tentu ada pembiayaan juga, bantuan yang tidak mampu dari Baitul Mal. Nah ini semua diatur secara bagus secara agama. Dan ingin saya garis bawahi, tadi soal dialihkan ke pesantren kata Pak Yayat misalnya. Pesantren ini seringkali jadi tempat pembuangan sehingga pesantren jadi korban. Gitu ya. Dan sehingga yang masuk pesantren jadi teman-teman saya juga dari anak bermasalah. Nah ini juga pesantren harus melakukan pengetatan walaupun pesantren tidak bisa menolak hal-hal seperti ini. Tetapi pada masa Rasulullah dulu sedikit sekali penanganan anak atau pengalihan pengasuhan yang sifatnya komunal. Ini perlu sedikit sekali Ustaz ya? Iya bisa dikatakan itu pun cuma dalam dunia permainan saja. Kan model pesantren ini cuma ada di Indonesia awalnya gitu ya. Ini mengadopsi dari sistem Hindu Buddha. Ya, di zaman Rasulullah anak-anak tuh bergaul dengan sebayanya, ketika bermain kemudian kembali ke orang tuanya, lalu diasuh di masjid oleh guru, dan ini menyatu antara rumah, masyarakat dan masjid. Masya Allah. Ibu sendiri gimana Ibu? Ya, sebenarnya riset KPAI 2015 itu menyebutkan bahwa 75% keluarga Indonesia itu tidak melakukan pengasuhan secara mandiri. Artinya tidak 75% Ibu? 75%. Artinya ada pengalihan pengasuhan baik itu temporer yang misalnya orang tuanya bekerja pagi pulang sore. Dititipkan ke atau yang dalam jangka waktu lama misalnya konteksnya adalah TKW gitu ya. Ini kan tidak mudah. Mungkin adalah fakta bahwa harus mengalihkan pengasuhan, tetapi manajemen pengasuhan itu kan tidak boleh lepas. Artinya gini, tanggung jawab orang tua itu tidak akan pernah berakhir. Sampai kapanpun ya, walaupun berpisah pun tidak ada mantan orang tua gitu ya, dan tidak ada mantan anak gitu. Itu kan dengan tadi misalnya ibu baru dan seterusnya atau ayah baru itu juga bagian dari pengalihan pengasuhan. Saya merunut beberapa kasus kekerasan yang ada di Indonesia, entah yang mohon maaf disetrika dan seterusnya, itu adalah understanding atau kurang proses pengalihan pengasuhan, misalnya ketika menikah lagi. Itu harus dipahamkan bahwa anak ini punya karakter seperti ini dan seterusnya. Selama ini kan tidak. Begitu juga misalnya pada kasus-kasus tenaga kerja Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Sebagian besar anak ini terlantar loh, tidak mendapatkan kasih sayang. Penitipannya tidak jelas, kakek nenek misalnya dengan usia yang tidak sesuai dengan pengasuhan anak zaman sekarang. Dia sudah tidak bisa ngikutin remaja sekarang seperti apa. Itu kan tidak jelas. Atau misalnya misalnya bekerja dan seterusnya, ini kan bagian yang harus penting. Bagaimana kemudian managing terkait parentingnya kan ada di orang tua kendalinya, tidak kepada orang lain. Saya kira ini menjadi catatan penting bahwa tidak mudah loh punya anak dan itu memang harus disiapkan manajemen. Ada ilmunya Ibu ya? Ada ilmunya. Baik, kita ke Ustadz Bendri sebentar. Ustadz, kalau misalnya kita melihat tadi kan kekerasan memang terjadi di dalam rumah tangga gitu ya, maksud terhadap anak. Nah kalau misalkan di dalam keluarga itu memang baik-baik aja, adem ayem aja misalnya kayak gitu ya, tapi ternyata lingkungannya itu tidak mendukung Ustadz. Itu gimana Ustadz melihatnya Ustadz? Yang pertama memang pola pendidikan kita tidak sterilisasi, karena anak kita harus hidup sesuai dengan zamannya, sesuai dengan tantangannya. Sterilisasi hanya efektif untuk hari ini, tapi ketika dia lepas dari rumah, dia menjadi pribadi yang akhirnya dia lebih banyak pileknya, lebih banyak sakitnya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana senantiasa melakukan evaluasi. Jadi kalau memang indikator pertama adalah malam hari, jangan pernah absen untuk melakukan jurnal. Jurnal evaluasi itu dilakukan oleh orang tua, mengindikasikan pertama lewat cerita. Cerita-cerita anak itu memberi indikasi pertama dari bahasa. Bahasa itulah yang kita akan diberikan ini dapat dari mana. Nah itulah saat yang terbaik untuk mengatakan kalau buruk kita bilang tidak begitu nak. Kalau baik baru kita record. Subhanallah, nih anak ayah. Betul nak, tadi kamu harus melakukan itu. Nah dari pengalaman-pengalaman itulah anak memahami bahwa interaksi dia secara personal, jika buruk dia menjadikan ibroh, pelajaran. Jangan lakukan itu. Jika baik, maka itu yang menjadi sesuatu yang bisa direkam sebagai sesuatu yang harus diulangi. Nah, ini hanya efektif dilakukan bagi orang tua yang memang sadar pengasuhannya, yaitu ketika dia memang punya waktu untuk melakukan itu, gitu. Nah, untuk beberapa orang tua harus punya waktu. Kalau orang tua beberapa punya waktu, maka memang ada solusi lain. Mau tidak mau, memang sterilisasi menjadi solusi pertama, solusi berikutnya, di mana mungkin peran ini bisa diambil alih orang lain untuk menciptakan lingkungan yang baik. Tapi
Paling utama ya mungkin Ustadz Bakhtiar lebih tepat menjawabnya, itu bagaimana menanamkan pondasinya dulu. Akidah. Jadi dia bisa mengenal mana yang sebenarnya ini harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan gitu. Oke Ustadz, kalau misalkan permasalahan yang Ustadz sampaikan bahwa memang jadi pentingnya bagaimana kita bisa berinteraksi terhadap anak ya. Jadi memang orang tua tuh nggak boleh kaku-kaku banget Ustadz. Betul. Ustadz, kalau misalkan keluarganya memang kelihatan tidak baik nih, itu boleh nggak sih kita tuh kayak misalnya memberikan nasihat atau maksud, aduh kok dia memberikan mengajarkan anaknya, mendidik anaknya seperti itu ranahnya bisa nggak ya kita? Sebenarnya gini, kalau saya ngelihat bahwa ada beberapa yang bisa kita lakukan kepada orang tua yang tidak baik pada anak, yaitu memberikan anak memiliki tambahan informasi baru bahwa inilah yang baik gitu. Maksudnya gini, udahlah anak mendapatkan kekerasan, terus kita memberikan alternatif pada orang tua cara yang bisa dilakukan untuk membuat dia mau sholat gitu. Misalnya orang tuanya caranya adalah mukul. Tiba-tiba kita datang, misalnya kita nggak perlu menasihati orang tuanya, kita berikan contoh. Nah, misalnya kita sambil berbisik, Allah menyiapkan hadiah buat kamu. Tiba-tiba anak mau. Ketika mau, disitulah, alhamdulillah Pak mau, misalnya mau diajak sholat. Orang tua kan berpikir ternyata tidak perlu marah-marah, bisa gitu. Itu mungkin menjadi sarana diskusi gitu ya. Kenapa gini? Misalnya di lingkungan tetangga saya juga melihat hal-hal yang kita nggak perlu mengintervensi terlalu banyak pengasuhan itu, karena nanti resikonya malah interaksi kita sama masyarakat dianggap malah tidak baik kan. Tapi kita memberikan alternatif gitu. Kenapa anak ini bisa dekat sama keluarga kami, keluarga kita gitu ya. Itu yang membuat orang tuh berpikir, oh iya ya, ada role model contoh. Baik. Terima kasih Ustadz ya, kita break sebentar dulu. Baik saudaraku, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Makna dan Peristiwa.